smartphone. Yap, Besti kamu yang satu ini selalu menemani kamu dimanapun dan kapanpun. Apapun yang kamu mau, dia paling mengerti dan berupaya segera mengabulkanmu. Tapi, tahukah kamu, dia juga besti yang berbahaya bagimu? Cyberbullying merupakan tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi secara verbal, emosional, psikologis kepada seorang korban dan dilakukan melalui platform media digital seperti media sosial, internet, pesan teks, chat pada multiplayer game, atau platform digital lainnya. Salah satu case cyberbullying awal dan populer terjadi di Amerika Serikat tahun 2006 pada seorang remaja putri bernama Megan Mayer. Ia mengalami serangan cyberbullying melalui pesan teks maupun media sosial dan berujung kepada tindakan bunuh diri hanya 3 minggu sebelum ulang tahun ke-14-nya. Cyberbullying sangat rentan terjadi karena pelaku dapat dengan mudah bersembunyi di balik identitas palsu ataupun secara anonimus, sehingga ia dapat berperilaku secara agresif dengan resiko yang cenderung minim untuk ditangkap ataupun diidentifikasi. Selain itu, karena akses internet yang saat ini semakin cepat dan semakin mudah dilakukan, informasi ini semakin mudah untuk menular kepada orang lain, terutama pada anak-anak maupun orang-orang usia remaja. Karena mereka adalah usia-usia rawan yang masih sangat mudah untuk terpengaruh dan terpapar pengaruh-pengaruh yang cenderung negatif. Korban cyberbullying dapat mengalami stres emosional yang intens atau masif yang dapat berujung kepada masalah-masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, turunnya keberhargaan ataupun rasa percaya diri, masalah-masalah sosial, hingga bisa juga dapat muncul pikiran-pikiran atau ide bunuh diri. Yang kedua, secara fisik, orang-orang yang mengalami cyberbullying dapat pula mengalami gangguan seperti masalah tidur, masalah makan, ataupun kondisi-kondisi negatif pada bidang kesehatan lainnya. Korban cyberbullying seringkali juga ditemukan mengalami masalah pada penurunan prestasi akademik. Mereka terlihat mulai kesulitan untuk menjaga fokus, konsentrasi, sehingga tidak dapat berprestasi secara optimal di bidang pendidikan. Cyberbullying dapat menimbulkan dampak negatif secara jangka panjang. Bagi korban, cyberbullying yang dialaminya berpotensi membuat ia mengalami trauma serta membuat ia rentan untuk mengalami masalah-masalah psikologis lainnya seperti kecemasan contohnya. Sedangkan pada si pelaku, konsekuensi dari perilaku-perilaku cyberbullying yang pernah dilakukannya di masa lalu membuat ia tumbuh menjadi pribadi yang kurang sehat secara psikologis dan berpotensi membuat ia mengalami masalah-masalah secara interpersonal, masalah dengan hukum, ataupun masalah-masalah negatif lainnya. Penting untuk meningkatkan kesadaran terkait cyberbullying. Hal itu dapat kita lakukan melalui kampanye, penyuluhan maupun seminar-seminar di sekolah yang melibatkan siswa, guru pendidik, maupun orang tua dari murid. Topik yang bisa dibahas adalah terkait bagaimana caranya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta etika online untuk menghindari cyberbullying. Peraturan mengenai penggunaan internet maupun media sosial sangat perlu untuk diterapkan, serta diawasi secara ketat oleh pemerintah. Langkah penting lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan komunitas-komunitas anti-cyberbullying untuk membantu dalam proses pengawasan serta pencegahan langsung di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antar sekolah, organisasi non-profit, pemerintah, serta pihak-pihak lainnya. Salah satu langkah praktis yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung gerakan OSOS, One Share, One Save. Dengan melakukan share ulang konten-konten dari OSOS, kita dapat menyelamatkan lebih banyak remaja dari bahaya cyberbullying ini. Mari kita lebih bijak dalam menggunakan media digital. Saya Mazda, say no to bullying.